Hari ini ada kegiatan donor darah di Desa Sukakerta dan kegiatan donor darah ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di desa kami. Ayo kita ikuti kegiatan donor darah. Pak RW, sehat Pak RW? Donor darah Pak RW? Nuju berobat. Oh, siap. Oh, istri donor darah. Nuhun Pak RW. Selamat pagi Pak Komandan. Nah ini Babinsa kami dan beliau juga setiap donor darah selalu ikut. Mana itu 42 kan? Nah hal pertama yang biasanya dilakukan oleh calon pendonor darah adalah mengisi daftar hadir, lalu mengisi juga formulir, kuesioner dan informasi tentang donor darah. Nanti saya akan isi dulu ya. Pertama mengisi daftar nama calon pendonor darah. Di sini Pak ya. Siap. Makades. Kades di golongan A bapaknya. Wah, donornya mantap nih sudah ke-13 sekarang. Lanjut Pak Kades. Baik, kita lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya. Mudah-mudahan lolos. Pertama diperiksa tensi darah Pak ya. Alhamdulillah pemeriksaannya lolos, darahnya normal, terus HB-nya juga bagus. Sekarang langsung kita menuju tempat donor darah. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah ini Ibu dari PMI dan kebetulan hari ini saya alhamdulillah lolos untuk dapat mendonorkan darah. Jadi artinya tidak semua calon pendonor itu bisa, karena memang tadi ada di sesi pemeriksaan antara lain pemeriksaan tekanan darah, terus HB dan sebagainya. Nah ketika lolos baru kita bisa mendonorkan darah. Ini Bu silakan. Dengan Bapak Rudi Hadiansyah ya Pak ya? Betul. Golongan darahnya A? Betul. Oke, donor ke-13 ya Pak ya? Insya Allah sekarang ke-13 ya. Alhamdulillah. Selalu lolos ya Pak ya? Sebetulnya ada kalanya juga kalau misalnya lagi sakit ternyata tidak lolos. Ini kalau mungkin kalau sering sih ada beberapa Kalau dua sampai tiga kali pernah saya nggak lolos donor Ya, darah, harus istirahat oh. dulu. Kondisi ya Pak ya? Iya. Ini Bu untuk donor darah sendiri berarti kalau petugas ini teh tidak hanya di PMI ya seperti ini, Iya, ada penugasan kemana gitu ya? setiap hari kita mobile ya Pak ya ke masyarakat, ke puskesmas, ke desa, karena kebutuhan darah di Cianjur itu membludak ya Pak ya. Kita itu setiap bulan tuh dropping itu memberikan darah ke rumah sakit sampai 2000 labu Pak. Sebenarnya seharusnya kita tuh mencukupi ya Pak ya, tapi karena kesadaran orang-orang untuk donor minim, Betul. jadi kita masih nyari keluar kota. Kenapa? Mungkin karena mindsetnya takut darahnya Ya, habis, betul. ngelihat jarumnya udah takut duluan, jadi kita tuh masih gencar mencari keluar kota. Jadi orang-orang Cianjur tuh belum bisa memenuhi kebutuhan darah orang Cianjur sendiri, jadi kita bingung. Jadi antara stok darah dengan permintaan darah itu Ya, tidak sebanding. tidak sebanding ya. Salah satunya mungkin itu dia harus aktifnya warga untuk Donor darah. donor darah. Ya betul Bu, karena memang sebetulnya di antaranya mereka tuh bukan tidak mau donor darah, ada juga yang
apa ya, misinformasi, Iya. ketakutan. Karena jarumnya besar. Ada yang fobia jarum juga, bener. Ya, karena kan kalau donor tuh nggak bisa dipaksain ya Pak ya. Betul, Harus betul. kita benar-benar nunggu siap. Karena kalau misalkan kita nggak siap, semuanya kan mindset ya Pak ya. Ada orang yang donor takut darahnya habis. Terus dia jadi takut. Rasa takut itu yang membuat reaksi donor. Kayak pusing, mual, muntah, Itu Bu kejang juga sebetulnya ada. itu lebih sugesti apa gimana sih Bu sebetulnya? Kebanyakan sugesti sih Bu. Sugesti ya? Ya. Karena kan mungkin kita kan untuk PRC insya Allah selalu ada ya Pak ya. Karena kan itu stoknya 35 hari. 35 hari kadaluarsa buang. Yeah. Tapi ada juga manusia yang membutuhkan PRC, LP, FP, trombosit. Trombosit itu biasanya yang demam berdarah. Trombosit itu hanya bertahan 5 hari Pak. Oh iya. Jadi ketika dibutuhkan dan PMI tidak ada stok, otomatis keluarga membawa pendonor. Mending ada dan lolos. Kalau nggak ada, tetap harus mencari trombosit. Oke. Karena yang dibutuhkan bukan PRC kan. Yang ada stok di PMI itu selalu PRC. Oh, Kalau trombosit betul. itu jarang ada stok. Kenapa? Karena kalau kita memproduksi terus 5 hari udah kadaluarsa, itu kan sayang ya Oh Pak iya ya. berarti terpakai. Jadi karena itu memang tidak lama ya, ya cuman cuma 5 5 hari. Jadi mau tidak mau keluarga itu membawa donor. Tapi kan nggak semua orang siap donor ya Pak ya. Mungkin Betul. itu tuh mau donor takut nggak donor kumaha keluarga. Jadi mereka itu ada rasa terpaksa. Akhirnya menimbulkan reaksi. Iya. Ada yang pingsan, Oh iya benar. ada yang kejang, ada yang muntah gitu. Ketakutan berlebih dan Ya, memang ketakutan. sudah tersugesti sebelumnya. Jadi mereka menganggap bahwa dengan donor darah itu darahnya Habis, habis. pusing, takutnya lemes kan. Apalagi perempuan tuh mikirnya mens aja lemes kan, apalagi donor darah yang betul. banyak gitu Pak sebenarnya. Cuman kalau selama ini saya nusukin orang, kalau orangnya santai gitu, terus dia niatnya Aman-aman aja ya. beribadah, apalagi amar jariah, nggak pernah kenapa santai aja gini ngobrol. Tapi kalau misalkan dari awalnya takut, alamat itu mah udah pusing dulu awalnya, gubrak kepikiran. Oh ya Bu, kayak seperti ada kejadian yang memang membutuhkan darah ya. Itu ketika misalnya ada yang langsung mau mendonorkan darah, itu memang ada proses juga apa langsung dimasukkan ke si pasiennya Bu? Ada proses Pak, jadi kita tuh kan pertama cek ini ya, cek tensi itu tekanan darah. Tekanan darah itu minimal 110/70. Kalau misalkan tidak mencukupi dan dipaksakan menimbulkan reaksi takutnya pingsan atau apa. Bisa dari faktor itu juga. Donor tuh kan kita sekalian cek kesehatan ya. Cek kesehatannya itu meliputi hepatitis B. Yang pertama, hepatitis C, sifilis dan HIV. Jadi pendonor aktif tuh otomatis sudah bebas dari 4 penyakit tersebut. Betul. Kan itu sekalian Dicek. ngecek kesehatan ya Pak ya. Karena Betul, kan betul. kalau kita sengaja mau cek Betul, HIV betul. itu kan mahal ya di Betul, rumah betul, sakit. betul. Cuman kalau dengan donor sekaligus membantu orang kan kita jadi tahu gitu. Betul. Kita terindikasi penyakit apa. Cuman banyak orang yang masih berasumsi kita donor darah itu gratis. Kenapa pas kita butuh darah harus Banyak beli. yang seperti itu ada. Padahal kan mereka nggak tahu Ada proses. ada prosesnya ya. Sekalian cek kesehatan kan. Iya betul. Begitu. Banyak sih Nah Pak. seperti inilah mungkin ya salah satunya ini Iya. kita bisa lihat ini ada kantong Kantong darah. dan memang ini pun mungkin harus dibeli ya maksudnya. Terus ada proses juga setelah ini Ada kan prosesnya. tidak serta merta langsung bisa dipakai mungkin ya. Ya ada screening itu Pak yang 4 parameter. Nah betul. Nah itu yang bikin makan kos kan ada biaya buat beli reagen ya Pak ya. Reagen hepatitis B-nya, reagen hepatitis C-nya, Betul. kemudian reagen sifilis HIV-nya. Hmm. Gitu. Yang bikin kosnya tuh sebenarnya reagennya Pak. Cuman kalau orang yang awam kan mungkin mikirnya kan memandang sebelah mata ya. Oh.
PMI ngejualin darah. Nah itu betul betul. Ada memang Iya, sebagian yang berpikir seperti banyak itu. yang mikir kayak gitu. Bu, terus tadi kan misalnya kita udah lolos nih. Misalnya ada pada kondisi tertentu darurat ya, ada orang yang membutuhkan darah, terus dicek ternyata lolos kita. Itu mungkin nggak setelah kita ini nggak langsung juga diberikan ke si pasien, mungkin ada tadi itu ya, Ya, screening proses dulu. screeningnya. Itu lama nggak sih Bu kalau dalam kondisi memang darurat kayak gitu? Sama aja. Tepat 1 jam itu tuh kan screening darah tuh kan 1 jam. Belum cross matchnya. Jadi misalkan Bapak golongan darah O nih, Iya. Bapak mau ngasih ke saudara yang O, tidak Betul. serta-merta O dengan O cocok. Iya. Ada itu namanya incompatible. Incompatible itu reaksi ketidakcocokan walaupun satu golongan darah. Sama golongan Ya, darah. Oke. banyak ininya faktornya. Bisa karena dia mengonsumsi obat berlebih. Iya, Itu iya. bisa terjadi reaksi incompatible. Betul. Jadi tidak serta-merta Bapak saya butuh darah, minta berdarah Bapak, langsung cocok, langsung masuk. Nggak kayak gitu, tapi masih ada pemeriksaan. Iya. Itu makanya itu yang membuat ada kos ya Pak ya, mungkin bukan kos untuk membeli darah, tapi itu adalah biaya penggantian pengolahan darah. Betul. Gitu. Oh, saya juga sebetulnya baru tahu. Saya kira misalnya Jadi kalau sharing ya, itu, Pak ya? iya betul. Nah ini warga juga harus tahu bahwa ternyata tidak segampang dan semudah itu untuk memproses dari si pendonor terus sampai Ke pasien. ke pasien itu. Ternyata ada rangkaian-rangkaian Ya. prosedur lah. Belum nanti kalau pasiennya demam Pak, ditunda lagi. Oh gitu. Karena kan kalau misalkan ada reaksi dari pasiennya kayak lagi demam atau enggak lagi ada reaksi. Yang namanya masuk benda asing ya Pak ya. Kita aja kalau misalkan jatuh terus kita jatuh di jalan terus kotor kan. Pasti malamnya panas dingin. Nah, transfusi juga gitu. Bukan reaksi donor aja yang pusing, mual, muntah. Transfusi darah juga menimbulkan reaksi. Ada ya di antaranya ya. Ada yang kejang, yang namanya masuk zat asing ya Pak ya. Pasti ada pengaruhnya, ada yang kejang, ada yang gatal-gatal. Ya kita dari dulu kan dari lahir kan kita darahnya ini. Tiba-tiba masuk dalam orang. Betul. Pasti ada reaksinya. Karena memang sensitivitas seseorang itu beda-beda mungkin lah ya. Iya gitu Pak. Terus kalau misalkan darahnya butuh bukan PRC nih, butuhnya trombosit. Trombosit itu kan dari ini diolah memakai alat sentrifuge. Diambilnya tuh yang kuningnya. Jadi ini tuh terdiri dari 2 Pak, dari plasma sama sel darah merah. Biasanya orang yang kekurangan darah tuh membutuhkannya sel darah merah. Betul. Kalau kekurangan darah ya kayak ngelahirin, yang kecelakaan, cuci darah, butuhnya kan sel darah merah. Betul. Kalau misalkan yang demam berdarah atau enggak ada infeksi, butuhnya itu plasmanya. Kalau misalkan pendonornya itu ada kolesterol atau enggak dia makanannya jelek, makan jeroan, makan goreng-gorengan, itu nanti plasmanya tuh keruh. Plasma keruh itu tidak bisa dipakai, namanya lipemik. Jadi tidak bisa didonorkan ke pasien, nanti nyari lagi ke orang yang benar-benar darahnya bagus, yang makanannya dijaga. Jadi tidak serta-merta keluarga Bapak membutuhkan trombosit, terus Bapak ngedonorin trombosit, taunya Bapak hasilnya jelek, nggak bisa didonorkan. Paling sel darah merahnya doang yang bisa dipakai, tapi trombositnya nggak bisa dipakai. Karena apa tadi? Lipemik. Terus kan kita juga ada kendala, misalkan tempatnya nggak memadai, panas, darah tuh bisa rusak Pak. Jadi nggak bisa dari sini misalkan. Ini kan dilihat dari sini kan bagus ya, cuman nanti ada faktor-faktor yang membuat darah itu rusak. Misalkan cuacanya kepanasan atau enggak keguncang-guncang di jalan, itu bisa rusak darahnya. Gitu. Kan jadi sayang nggak bisa ditransfusikan. Begitu Pak. Nah ini mungkin yaitu tadi ya, kenapa ada kos yang memang harusnya salah satunya itu untuk menjaga darah ini biar bagus itu kan, misalnya harus dimasukkan ke salah satu alat kayak gitu ya mungkin ya.
sama reagennya sih Pak. Hmm. Yang untuk pemeriksaannya 4 parameter itu. Iya, iya, Kalau betul. orang dengan pendonor rutin itu sudah dipastikan bebas dari penyakit. Yang 4 itu hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV gitu. Cuman kan kita tuh sebenarnya di kantor-kantor ya Pak ya kan suka makan bareng ya, suka makan bareng. Itu sebenarnya di kantor instansi itu harusnya donor rutin Pak. Kenapa? Karena kan untuk melihat ya, takutnya kita makan bareng-bareng terus ternyata dianya terindikasi penyakit hepatitis B. Oh, Kan iya, itu iya. penting ya Pak ya, Betul, apalagi betul. kalau makannya bareng kayak ngeliwet gitu. Seharusnya sih setiap instansi itu mewajibkan donor. Kenapa? Betul. Agar untuk memutus penyakit tersebut gitu. Bu, kalau Ibu sendiri dari mulai kapan bergabung di PMI? Saya dari 2022. 2022 berarti 2 tahun ya sama? Ya, 2 tahun. 3 tahun, sorry, 3 Ya, tahun. ya, ya. Ada nggak kejadian momen suka duka selama jadi PMI ini yang lucunya atau apa? Banyak Pak, apalagi di SMA, di sekolah, banyak dramanya. Kenapa? Karena ada guru yang memberi reward kepada murid jika donor. Oke. Kayak kalau lolos donor sampai beres itu nggak ulangan MTK. Kemarin tuh ada di Sukaresmi kayak gitu. Ada yang dikasih tambahan nilai. Bagus sih sebenarnya memotivasi Iya, betul. Keren, keren. siswa agar donor ya Pak Iya, ya. bener, keren. Cuman kan kita sebagai petugasnya gitu Pak, kita menghadapi orang yang mungkin terpaksa untuk donor karena apa? Karena dia nggak mau, cuman gara-gara ada rewardnya itu dia jadi secara mau nggak mau donor. Dan paling tidak dia mau mencoba untuk berdonor. Cuman jadi drama Pak, ada yang ditusuk terus ditarik tangannya, ada yang pusing, ada yang pingsan, banyak nih sebenarnya kan kembali lagi ke awal dari kesiapan mental, dari dari apa namanya psikis ya kalau donor itu kan, karena kalau emang kitanya harus bener-bener ikhlas. Ada yang darahnya kedinginan dia macet, pendonor tuh macem-macem. Ada yang gengsi bilang pusing tahu-tahu pingsan. Banyak Pak itu TNI juga pada kayak gitu di rider, di Kodim. Karena apa? Karena dari pertamanya dipaksa sama atasan kan. Nah gitu, mungkin pertamanya itu, terus gengsi juga bilang pusing tahu-tahu pingsan, tahu-tahu kejang. Banyak sih Pak. Sambil ini boleh Bu, silakan. Boleh, langsung aja ya Pak ya Boleh, proses. boleh. Ini ada pengaruh nggak sih Bu? Harus kanan kah atau kirinya? Enggak. Sebenarnya enggak sih Pak, cuman kan gimana pendonornya? Saya sih by request. Oh gitu. Tapi secara aturan enggak ya? Enggak ada. Mau kiri, Enggak mau ada. kanan Mau boleh kanan, mau kiri, kan ada yang ngomong kalau misalkan kiri dekatnya ke jantung nanti gini. Enggak sebenarnya ya? masih. Iya benar itu. Enggak sepertinya. Enggak sebenarnya, cuman kan ada pendonor yang takutnya pegel, nanti saya ngegas bawa motor gitu kan banyak. Selama si pembuluh darahnya kepegang mah di mana aja Pak saya. Kecuali kalau dia kekeh pengen yang kiri, tapi saya nggak kepegang, saya ngoperin aja ke orang daripada salah. Terus kalau misalnya kalau dua tangannya misalnya nggak bisa nih, itu bisa dari mana aja Bu? Organ tubuh Cuman dari di situ sih Pak, ini kan vena ya. Kalau misalkan dia nusuk yang lain bisa, cuman nggak bakal mancer. Kalau vena itu kan kalau ditusuk mancer darahnya kan. Oh, yang adanya cuma di sini? Ya, di lipatan. Vena cubiti namanya. Langsung ya, maaf ya, tarik nafas. Buka kepalanya. Bapak katanya kita Bapak. Ya untuk pemula ini bisa kenapa? Kekencangan nggak? Enggak. Untuk pemula ini bisa dilihat ya, karena sebetulnya itu yang ditakutkan ada sebagian ya jarumnya. Padahal emang nggak begitu besar dan prosesnya juga mudah. Terus tidak terasa sakit sebetulnya. Sebenarnya kalau cepat enggaknya tergantung pembuluh darahnya Pak. Oh itu ya, juga pengaruh ya? Itu juga pengaruh, itu faktor utama itu pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang kecil dia keluar, cuman nggak
nggak apa ya, nggak ngocor atau istilahnya mah. Mm-mm. Ada yang orang pembuluh darahnya kecil, cuman ngalir doang. Ada yang cuma netes doang. Ada juga ya? Ada. Biasanya perempuan sih yang kecil-kecil, tapi laki-laki juga ada. Cuman kalau misalkan apa namanya? Kalau si pembuluh darahnya itu lebih kecil dari jarum, kita mending nggak ngambil Pak, karena darahnya nggak akan keluar. Ada yang kayak gitu soalnya. Ada juga Jadi ya? kita lebih memilih minta maaf ke pendonornya karena mungkin pembuluh darahnya lebih kecil daripada jarumnya, jadi darahnya nggak akan masuk. Iya, gitu. iya, betul. Cuman selama ini kehitung sih yang pembuluh darahnya kecil banget, nggak pernah saya ambil. Oh ya Bu, untuk ini berapa kali itu cc apa ukurannya ya? Ini tuh 450 gram Pak. Oh gram, di Tapi- gram ya? Ya di gram. Tapi isinya tuh 350 gram karena kita nimbang ininya dikurangin si kantong darahnya. Oh gimana kita tuh si pendonor itu sampai berapa gram? Di bawah Ditimbangnya 450 gram. 450 gram. Ya, namun isinya tuh 350 Oh mili. karena Kantongnya. kantongnya ya? Kantongnya Oke. itu 100 gram. Tapi kalau udah diolah Pak, yang disentrifuge Mm-mm. itu cuman jadi setengahnya karena tadi gabungan sama plasma Oh kan. iya, paham, Cuman paham, itu betul. kembali lagi ke kadar HB. Biasanya HB yang rendah itu sel darah merahnya sedikit, kebanyakan plasma. Nah, plasmanya itu bisa dipakai kalau misalkan emang bener ada yang butuh, kayak bayi-bayi itu butuh darah itu pasti plasma. Makanya kalau misalkan donor nih orang butuhnya apa, kan suka gak ngerti ya, namanya masyarakat awam. Makanya harus langsung koordinasi ke perawatnya karena takut yang dibutuhkannya trombosit, taunya donornya pakai kantong biasa, kan jadi nggak bisa ambil trombositnya. Iya, Karena betul. kan ada perbedaan ya Pak ya, Iya, kantong trombosit sama kantong biasa. Iya betul. Terus kalau trombosit itu beratnya juga ada minimal 55 kilo. Kalau di bawah itu nggak bisa. Kenapa? Karena trombositnya nggak akan ke deteksi. Bisa sih donor, cuman kalau untuk jadi trombosit itu kasihan kan, udah transfusi tapi nggak nambah trombositnya, sakit-sakit gitu. Jadi diharuskan yang 55 kilo ke atas kalau trombosit. Kalau misalkan ini itu yang PRC biasa 46 minimalnya. Oh ya, terakhir mungkin ada yang Ibu sampaikan harapan untuk kepada masyarakat tentang donor darah ini sendiri gimana Bu? Harapan masyarakat, Harapan Ibu, harapan dari- saya kepada betul. masyarakat Cianjur, beranikanlah untuk donor. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu kesehatan kita menurunnya kapan, Iya betul. kita nggak tahu kita sakit kapan, kita juga nggak tahu kita butuh orangnya kapan. Jadi selama kita hidup dan kita sehat dan bisa untuk donor, donorlah. Karena donor darah itu sehat. Cakep. Saya Ibu Siti Juaria dari Kampung Cibeduk, Desa Sukakerta. Ibu sudah berapa kali mendonorkan darah di Desa Sukakerta atau di tempat lain? Saya udah 7 kali di sini. 7 kali di sini ya. Ya. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu donor darah secara rutin Bu? Alhamdulillah Tadan terasa ringan sama ya buat kesehatan aja. Nah, Pak RT Rudi dari Kampung Bojongwaru. Pak RT sudah berapa kali didonor? Saya udah nyampe 8 kali Pak, sama ini 9. Sama ini 9. Ya, sama ini 9. Yang dirasakan manfaat donor darah apa Pak? Manfaatnya alhamdulillah badan terasa ringan gitu ya. Gimana? Kalau ngantuk juga tidak terlalu ngantuk, perasaan saya ya pokoknya sehat alhamdulillah. Efek dari donor darah ini saya badan itu terasa ringan, pokoknya plek. Alhamdulillah. Nah, makanya saya himbau ke semua elemen yang ada di Desa Sukakerta supaya rajin-rajinlah donor. Ini saya kelihatannya walaupun saya tua tapi tetap muda. Ini efek dari donor darah, Pak. Ya. Luar biasa mantap. Ini usia saya udah sepuh, Pak. Udah 43 tahun tapi kelihatannya masih muda, alhamdulillah. Ya. Pede. Terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat pagi. Nah, ini ibu ini merupakan salah satu instruktur senam di desa kami juga. Dan kebetulan hari ini beliau ikut untuk berdonor.
Ibu dengan ibu siapa dan dari mana? Ibu Dewi dari Kampung Cibeduk. Ibu sudah berapa kali Bu ikut Baru donor darah? 2 kali, yang pertama gagal, HB-nya rendah. Kalau ini berarti Yang pertama. yang pertama. Oh, ini sejarah berarti. Iya. Oh, mudah-mudahan tapi yang kemarin tuh pernah kesini juga, Pernah, hanya HB HB-nya rendah. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah Sekarang lolos. alhamdulillah ya lolos. Berarti ini sejarah Iya. si ibu pas ini momennya Perdana Pak. donor pertama kali. Memang banyak yang Gagal, banyak. belum tahu manfaat donor darah itu. Jadi banyak yang masyarakat tuh ada yang takut, ada yang salah informasi juga. Bahwa dianggap bahwa ketika berdonor atau mendonorkan darah itu katanya suka pusing, padahal tidak memang. Mama ya biar apa? Biar nyari. Nona. Biar naon mah? Mama manggal gatuhi ya. Mama ayo. Oi. Jangan dilihat Bu. Bu, mangga Bu, ajak Bu teman-temannya Bu, silakan Bu untuk ikut berdonor Bu. Ayo kangge ibu-ibu senam nusanesna, ayo orang donor darah. Nuhun Bu. Ya sami Bapak. Selamat pagi Pak Babin Kaptimas dan Babinka. Pagi Pak, Assalamualaikum. Pak, Bapak udah berapa kali Pak donor darah? Kurang lebih 24 Pak. 24. Kalau Pak Babinsa? Saya 20 kali. 20 kali. Oh, berarti kalah banyak dengan Pak Babin Kaptimas. Banyak nggak lolosnya ini. Nah ini manfaat yang dirasakan setelah donor darah apa Pak? Alhamdulillah badan terasa lebih ringan. Intinya mah sehat Pak. Kalau kita misalkan ada SMS lagi atau WA dari donor, saya merasa senang. Berarti saya sehat Pak, itu aja patokannya. Ya selebihnya ibadah aja Pak. Ibadah. Dan saya mengajak seluruh warga Desa Surakarta untuk kesadaran untuk mendonorkan darahnya karena sangat membantu sekali untuk bagi warga yang membutuhkan. Terus Pak, harapan Bapak kegiatan donor darah ini di Desa Surakarta itu gimana Pak? Harapan saya masyarakat sadar akan pentingnya donor. Terus harus lebih dikasih sosialisasi lagi Pak manfaatnya, karena banyak warga itu yang tidak tahu, karena mungkin ada beberapa warga yang datang ke rumah sakit dan perlu darah, susah dan mahal. Itu perlu edukasinya, kenapa darah itu mahal dan harus apa. Kalau misalkan kita udah donor, insya Allah kita juga nanti kalau misalkan butuh transfusi darah bisa menghubungi orang-orang terdekat atau minimal yang sekitar kita Pak. Jadi saling bermanfaat, saling membutuhkan. Terima kasih Pak. Tos, cek Pak RW katanya. Pak RW tos sabaraha kali donor darah? 4 kali. Oh, mohon. Di dieu we nya, biasa di dieu nya. Kumaha raoseun teu tos donor darah nu karaos ku Pak RW kumaha? Alhamdulillah, pegal-pegal ada hilang atau dia ada mirangan. Gitu. Alhamdulillahnya. Ya mudah-mudahan urang mah ikhtiar kanggo kapayuna langkung sehat itu salah seueusna donor darah. Mudah-mudahan kapayuna Pak RW oge ajak warga Pak RW nya. Gitu. Supados anu donor darah di desa urang oge seueur, supados wargana sarareha. Nuhun Pak RW nya. Nah, ini Pak Haji. Pak Haji sudah berapa kali? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Yang dirasakan Pak Haji dengan berdonor darah gimana Pak Haji? Ya badan terasa ringan aja. Badan terasa ringan ya? Gitu aja. Oh jadi itu yang kedua kali? Yang kedua kali. Pak Haji tahu ini dari siapa Pak Haji? Ya dari aplikasi itu dari apa? Media sosial. Media sosial ya. Media sosial dari pemerintah Desa Surakarta ya.
Ya mudah-mudahan Pak Haji bisa rutin mengikuti kegiatan donor darah di Desa Sukakerta. Amin, terutama amin, ya. amin, amin. Sehat selalu aja. Nah, dan hari ini juga ada Pak Yus. Sudah berapa kali Anda berdonor darah Pak Yus? Ada 10 kali 10 kali. Manfaat yang dirasakan? bisa mengurangi tekanan darah kayaknya. Bukan tekanan batin. Apa? Bukan Ringan ke badan, terus lebih fresh kalau udah di donor. Mudah-mudahan bisa apa namanya terus-terusan lah, nggak ada kendala kayak minggu kemarin nggak bisa karena hemoglobinnya dia naik jadi nggak bisa di donor. Ya agak tinggi jadi nggak bisa. Hari ini alhamdulillah lancar, darahnya normal.